Pada kesempatan ini, saya akan membahas film yang berjudul Once Upon a Time in School. Cerita ini akan mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Hyun-soo. Hyun-soo sejak kecil sangat mengidolakan Bruce Lee. Di sini, Hyun-soo akan mulai bersekolah di sekolah barunya. Hyun-soo adalah anak pindahan. Sekolah di sini penuh dengan pembulian dan perkelahian. Gurunya juga otoriter dan sangat brutal dalam menghukum siswanya. Saat menuju pulang dari sekolah, Hyun-soo bertemu dengan seorang gadis di bus. Sepertinya Hyun-soo mulai jatuh cinta pada pandangan pertama. Sampai suatu ketika, Hyun-soo ketemu lagi dengan cewek itu, hingga ketika cewek itu diganggu oleh pria di sana. Hyun-soo pun mencoba menolongnya, hingga terjadi perkelahian di bus tersebut. Mereka pun kabur dari bus dan terus dikejar. Sampai akhirnya jalan mereka pun buntu, tetapi di sini mereka bersembunyi. Mereka di sini ketahuan karena cewek itu takut dengan tikus. Tetapi di sini Woo-sik menghajar anak itu dari belakang. Setelah kejadian itu, mereka pun sempat mengobrol sesaat, dan cewek itu ternyata namanya Hyun-joo. Dari sini, perasaan Hyun-soo semakin besar ke Hyun-joo. Bahkan, Hyun-soo sampai-sampai mengikuti Hyun-joo ke sekolahnya. Malam itu, hujan mulai turun. Hyun-soo yang membawa payung tidak berani menghampiri Hyun-joo. Tapi di sini, malah Hyun-joo yang menghampiri Hyun-soo. Di sini, mereka sempat makan bersama di sebuah tempat makan. Hingga akhirnya, mereka pulang naik bis yang sama, berdua. Sebelum turun, Hyun-soo memberikan payungnya kepada Hyun-joo. Scene selanjutnya memperlihatkan ketika Hyun-soo dan Woo-sik jalan bersama. Tiba-tiba, Woo-sik memberikan payung ke Hyun-soo. Di sini, Hyun-soo merasa kaget karena itu adalah payung yang diberikan Hyun-soo di bis kepada Hyun-joo. Ternyata Woo-sik berpacaran dengan Hyun-joo. Di sini Hyun-soo mulai terlihat sedih. Di sini Woo-sik, Hyun-soo, dan Hyun-joo bertemu di atas gedung. Di sini Hyun-joo memberikan kaset ke Woo-sik karena Woo-sik sedang ulang tahun hari itu. Wajah Hyun-soo pun nampak kecewa dan juga sedih. Malamnya, Hyun-soo, Woo-sik, dan Hyun-joo pergi ke kafe untuk merayakan ulang tahun Woo-sik. Di sini terlihat Woo-sik dan Hyun-joo sedang menari bersama. Hyun-soo hanya bisa diam dan sedih melihat mereka berdua. Sampai akhirnya Woo-sik ciuman dengan Hyun-joo. Dengan sedih, akhirnya Hyun-soo pun pergi dari tempat itu. Di scene lain diperlihatkan Woo-sik dan Hyun-joo sedang bertengkar dan Hyun-soo pun kebetulan ada di sana dan melihatnya. Hyun-soo yang tahu Hyun-joo yang sedih pun mengambil kesempatan dengan menemuinya di atas gedung. Woo-sik pun datang dan melihat mereka berdua. Malamnya, saat Hyun-soo bersepeda, tiba-tiba Hyun-joo memanggilnya dan mereka pun makan malam bersama.
Di sini, Hyunju bilang bahwa ia menyukai Hyunsu. Anehnya, Hyunsu di sini bilang dia tidak menyukai Hyunju. Mungkin karena Hyunsu akhir-akhir ini sering kecewa. Di sini, Hyunju mulai agak sedikit kecewa. Lalu, Hyunju memberikan sebuah pena kepada Hyunsu dengan mengatakan agar memberikan pena ini ke Woo-sik. Hyunsu pun menerimanya dan mereka pun pulang naik sepeda bersama. Saat di sekolah, Hyunsu memberikan pena ke Woo-sik yang diberikan Hyunju. Di sini, Woo-sik mulai marah dan menjelek-jelekan Hyunju di depan Hyunsu. Karena tidak tahan Hyunsu mendengarnya, ia pun langsung memukul Woo-sik. Sahabat itu pun berkelahi hingga seorang guru datang untuk melerainya. Di sini terlihat Hyunsu yang menunggu Hyunju dan akan mengajaknya naik kereta. Mereka berdua pun pergi ke suatu tempat yang romantis. Di sini, Hyunsu mulai berani bilang perasaannya kepada Hyunju. Di sisi lain, memperlihatkan Woo-sik dan Jung-hoon berkelahi di atas gedung sekolah. Woo-sik pun kalah di perkelahian itu. Sejak perkelahian itu, Woo-sik keluar dari sekolah dan tidak terlihat lagi. Dan di sini, Hyunsu dapat informasi dari temannya bahwa Woo-sik pergi bersama seorang gadis. Perasaan Hyunsu pun tidak enak. Malamnya, dia memanggil-manggil Hyunju di rumahnya. Namun, tak ada jawaban. Saat sampai di rumah, ayah Hyunsu marah-marah karena nilainya yang buruk. Hyunsu pun keluar dari rumah dan berniat bunuh diri. Tapi dia pun mengurungkan niatnya tersebut. Sejak kejadian itu dan beberapa pembulian di sekolah, Hyunsu bertekad agar lebih kuat dan terus berlatih, tentu saja dengan inspirasi Bruce Lee. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya Hyunsu pun menantang Jung-hoon berkelahi di atas sekolah. Saat menaiki tangga ke atas gedung, di sini tiba-tiba Hyunsu mengeluarkan senjata dan memukul Jung-hoon dari belakang. Dan Hyunsu pun menghajar teman-teman Jung-hoon juga sampai tidak berdaya. Kemudian Hyunsu pun berniat ditangkap oleh para guru di sana. Tapi di sini Hyunsu memukul jendela hingga pecah dan mengatakan, 뭐야 저 새끼 저거! 뭐야 새끼들아 저 새끼 잡아! 경찰 불러 경찰! 이 씨발! 대한민국 학교 족가라그라! Hyunsu pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Di sini terlihat ayah Hyunsu meminta maaf kepada ibunya Jung-hoon. Terlihat di sini Hyunju masuk sebuah institusi untuk GED. GED di sini adalah tes untuk mendapatkan ijazah tanpa melalui diploma sekolah menengah. Di sana, Hyunjun juga ketemu dengan Hamburger, teman sebangkunya dulu di sekolah. Di bus, tiba-tiba Hyunsu bertemu kembali dengan Hyunju, cinta pertamanya. Dan disinilah mereka berpisah
Saya tidak tahu apa mereka akan bertemu lagi atau tidak. Di akhir film, Hyun-soo dan Hamburger nonton bersama film Jackie Chan, dan mereka memperdebatkan mana yang lebih hebat, Jackie Chan apa Bruce Lee. Film pun selesai. Oke teman-teman, sekian pembahasan alur cerita Once Upon a Time in School. Film ini sangat menarik, kalian wajib menontonnya. Film ini sendiri direkomendasikan oleh subscriber saya. Jika ada film lain, silakan komen di bawah. Terima kasih.